Salam, perkenalkan nama saya Dorcas Safinata Niki, NIM 104-2021-0070, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan membuat video tentang landasan dan bimbingan konseling, dan saya akan pilih materi landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan atau memecahkan suatu masalah, motivasi agar peserta didik yang dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Bimbingan dan konseling itu identik dengan pendidikan, artinya ketika seseorang melakukan praktik bimbingan dan konseling landas, berarti ia sedang mendidik, dan begitu pula sebaliknya. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualnya, kesosialisasinya, kesosialan, dan keberagamaannya. Tujuan bimbingan dan konseling tidak boleh menyimpang dengan tujuan pendidikan nasional, yakni yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Juga disebut bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. 2. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Kesadaran ini telah terampil sejak pengembangan gerakan bimbingan dan konseling secara meluas di Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Hisdot yang telah menegaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar. Belajar untuk memahami lebih jauh tentang diri sendiri, belajar untuk mengembangkan dan merupakan secara efektif berbagai pemahaman. Becklin 1975 dan Nugget 1981 mengemukakan bahwa dalam konseling klien mempelajari keterampilan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, dan sikap-sikap baru. 3. Pendidikan telah lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan khusus atau jangka pendek dan tujuan umum atau jangka panjang. Mengutip pendapat Chrow and Chrow, Proyitno dan Herman Amti menyatakan bahwa tujuan khusus dan pelayanan bimbingan dan konseling ialah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, sedangkan tujuan umumnya ialah bimbingan ia sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan dan juga menunjang proses pendidikan pada umumnya. Sekian dari video singkat yang saya buat. Terima kasih dan shalom.